walaupun ini diisi berapapun outputnya tetap, karena dua kali mengalami reduksi ya, reduksi tekanannya. Kita coba tembakkan, tentunya di sini akan ngedrop. Nah, ngedrop sedikit, dia kembali ke 1800. Mari misalkan buka, nah 1300 PSI. Kembali lagi. Nah, dengan dual regulator ini atau dual stick ini, sahabat tinggal melakukan penyetelan di sini sesuai dengan keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap gerak kan sampai keriting gitu, coba lihat. Dewito, jumpa lagi dengan channel Inspirasi. Nah, berikut ini Pak D membuat dual regulator ya, yang sebelumnya juga pernah ya. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari sini juga seperti ini. Jadi ini kostum ya, di regulator. Nah, ini dua-duanya untuk dual stick ini. V-sticknya juga bisa disetel, second sticknya juga bisa disetel ya, atau second regulatornya. Nah, yang cuman ini untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu panjang, jadi kita menggunakan knockdown ya. Nanti di sini seperti ini, masuk ke sini knockdownnya. Nah, ini untuk sebagai regulator pertama, settingannya nanti harus lebih tinggi. Nah, kemudian masuk ke regulator kedua. Nah seperti itu ya, sehingga dia dua kali mengalami reduksi tekanan. Kalau kita tahu hukum fisika daripada force itu adalah tekanan kali luas penampang. Kalau luas penampangnya itu sudah ditetapkan di dalam regulator, nah, di F-nya tentunya akan berubah ya. Ketika tekanan input naik, tentunya tekanan outputnya juga naik. Itu udah rumus itu ya. Nah, cuman ada beberapa yang mengantisipasi dengan membuat valve seatnya itu menjadi elastis ya. Cuman itu menyebabkan dia juga tidak tahan lama gitu. Karena teruji itu tidak akan bisa bertahan lama valve seatnya ya. Itu sahabat, jadi ini bentuknya kostumnya nih. Ini seperti ini juga kita buat ini. Nah, ini juga pakai knockdown. Cuman kalau ini nanti bentuknya itu V. Ini bentuknya lurus ya. Kalau kita lihat dari pandangan sini lurus. Nah, cuma nanti ini di bawah posisinya settingannya ya. Ini untuk kostum. Nah, ini tinggal masukkan ke sini sahabat. Nah, ini juga bisa dipakai kalau mau dipakai terpisah, misalkan kita punya konektor ya. Kita jadikan regulator ini terpisah misalkan. Karena dratnya semuanya udah dibuat standar. Nah, ini juga bisa menjadi regulator terpisah ya, sendiri. Nah, cuman di sini untuk input dratnya dia G setengah ya. Ini G setengah juga untuk jantan, ini G setengah betina. Nah, yang ini juga bisa terpisah di split. Kalau misalkan sudah dirasa cukup gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan knockdownnya ke sini, masuk ke tabung, dan sini langsung masuk ke chamber, bisa juga itu. Jadi dua regulator ini bisa dijadikan satu menjadi dual regulator, atau bisa di split ya. Karena ini dibutuhkan untuk band rest ya, dibutuhkan kestabilan yang betul-betul. Jadi pada input 4000, input 2500, outputnya tetap sama. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi force tadi, force spring disc ya. Kalau tidak, dia tetap outputnya ada perubahan. Itu udah rumus hukum Newton atau fisika sahabat ya. Jadi ini bisa dijadikan satu langsung. Ini bentuknya ada lurus. Jadi nanti ini pengisian coupler. Di sini ada tekanan tabung. Di sini ada tekanan menjadi tekanan output regulator yang pertama. Tekanan output regulator yang pertama. Nah, baru tekanan output yang murni nanti ada di chamber ya. Jadi ini bisa. Jadi kalau misalkan tekanan inputnya 4000 atau 3500 atau 3000,
tentunya ini kita setting pada outputnya mungkin di sekitar 2500 atau sampai 3000 lah. Nah, nanti outputnya ini bisa lebih stabil lagi karena 2 kali reduksi. Nah, ini salah satu upaya bagaimana mengatasi tension spring atau force tadi ya. Jadi walaupun P nya di sini tinggi, dia 2 kali ada delta P di sini, output pertama dan output kedua. Nah, itulah sahabat, salah satu mensiasati bagaimana output sebuah regulator tetap stabil walaupun di tekanan berapapun ya. Oke sahabat, kita akan coba lakukan pengetesan ya. Ini kita tinggal langsung masukkan ke sini. Nah, ini seperti ini ya, nanti bentuknya, nanti setelannya di sini ya. Oke sahabat, kita akan coba tes dengan menggunakan power tabung ini. Jadi karena ini knockdown jadi langsung, jadi tidak terlalu panjang. Oke, ini kita tutup, ini kita kecilkan dulu ya. Nah, nanti ini kita besarkan dulu aja untuk yang second regulator. Kita akan melihat outputnya ini berapa. Yang pertama, oke, kita akan putar ya. Tuh sahabat, ini di 3000 PSI. Output yang pertama itu di 1000 ya. Output kedua yang ke chamber 1000 juga, 1100 lah artinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk melihat tekanan yang ada di regulator pertama ini kita akan setel. Ini kita akan putar. Nah, terlihat naik ya. Ini regulator pertama ya, 1500, 2000 ya. Nah, yang di sini juga 2000 karena ini kita setel tinggi ya sahabat ya. Kita masih setel tinggi. Atau ini kita tutup dulu aja. Ini supaya kelihatan ya. Oke, kita tutup. Ini kita buat. Ya sahabat ya. Jadi di sini tetap 2000, di sini bisa 500 PSI. Jadi ini praktis ya, sangat simpel kalau terutama kita yang hobi band rest. Ya. Ya, kita akan naikkan lagi. Pada input masih di 2800. Kita akan naikkan di oke, nah. Jadi outputnya bisa 2500 ya sahabat. Ini sangat stabil ya. Kita akan lihat di sini. Outputnya tetap 500 tadi ya, walaupun ini sudah masuk, tetap outputnya di 500 tadi, atau kalau di digitalnya 432. Ini kalau kita buang sekarang yang di sini, karena ini sudah ketahuan tekanan 2500, kita akan setel outputnya di sini di 1800. Nah, ini kita tinggal buka pelan-pelan untuk regulator ini. Nah, naik 1000 kurang. Oke, 1300, 1400, 1500 ya. Oke sahabat ya, masih di 1500 ya. Tapi ini kalau kita tembakkan pasti di sini juga ngedrop karena nggak ada power plenum ya. Tapi di sini akan kembali dengan cepat untuk memenuhi di sini yang 2500 ya. Jadi ini input 3000, output di 1500 bisa. Oke, kita coba lihat. Nah, dia akan turun sedikit sekali di 1400an lah. Di 1500 tetap bisa dapat ya. Oke, seperti itu. Coba kita akan naikkan lagi di sini di 1800 ya, standar. Kita putar, ini kita lihat, perhatikan di sini. Oke, naik 1600 ya. Kita coba lagi, naikkan 1700 nih, naik. Kita naikkan lagi di 1800. Nah, 1800 ya. Oke.
Jadi seperti itu sahabat. Jadi tetap di sini walaupun ini diisi berapapun outputnya tetap, karena dua kali mengalami apa namanya, reduksi ya, reduksi tekanannya. Kita coba tembakkan, tentunya di sini akan ngedrop. Nah, ngedrop sedikit, dia kembali ke 1800 ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi ngedrop ini? Tentunya sahabat-sahabat sudah mengetahui ya, ini diperlukan tambahan ruang plenum atau air reservoir tank ya. Oke, kita coba naikkan, putar lagi kembali, misalkan buka, 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 buka. Pada 1200 PSI sahabat, misalkan. Nah, kalau di 1200 PSI, di sini ngedropnya pasti lebih kecil karena konsumsi udara yang ada di sini lebih besar. Ya. Kita naikkan ke 1400 PSI, 300 sorry, nah, 1300 PSI. Kembali lagi, kita naikkan ke 1400. Oke. 1400 PSI. Nah, dengan dua regulator ini atau dua stick ini, sahabat tinggal melakukan penyetelan di sini sesuai dengan keinginan ya. Nah, misalkan untuk band rest atau yang lain-lain ya, untuk kebutuhan memis berapa-berapa. Nah, demikian ya sahabat, informasi atau sharing kita pada hari ini, mudah-mudahan terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.